Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Ini kebetulan ini tanggal berapa Pak? 18 ya? 19. 2 hari kemarin kita kembali berurang-urang tanggal 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan. Kita pagi ini kita bahas, takut kita tidak sadar bahwa kita sudah merdeka atau memang belum merdeka. Ini kompak, ini belum katanya. Moga-moga nggak sampai ke istana nih. Hadirin rahimakumullah. Ritual negara memiliki bendera. Hadirin rahimku, dan ini adalah ritual, ritus, kultus, dan sudah jadi situs. Sebetulnya kalau ahli teologi mengatakan ini sebuah ciri daripada berdirinya agama, adanya ritus, kultus dengan situs. Maka hadirin rahimaku, kita kultuskan. Ada hukum, ada bendera. Bendera kita merah putih, dan ritual kita sejak SD. Hari Senin kita upacara bendera, menghormat dan melakukan Indonesia Raya. Pertanyaannya, ada berapa pertanyaan seriusnya? Kata Bang Egi begitu. Kalimat merdeka dalam lagu Indonesia Raya ada berapa kali? Nggak ada. Kalimat merdeka dalam Indonesia tanah ada berapa kali itu? Ini berarti belum lulus SD-nya. Padahal kita menyanyikan di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saja merdeka, tidak upacara. Hadirin, apalagi yang ikut pramuka. Ada 8. Merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Tapi anehnya hadirin rahimakumullah, kalimat merdeka dengan kata merdeka dengan 8 ini. 8 berarti kenapa itu merdeka itu ada 8? Tanya Wagerudilop Supratman, penciptanya itu ya. Kenapa? Ditanya penciptanya kenapa ini merdeka ini ada 8. Maka Wagerudilop Supratman, hadirin rahimakumullah, balik bertanya kepada siapa namanya pendiri NKRI itu, yang dari Padang itu, Muhammad Nasir. Bertanya kepada Wagerudilop Supratman, kata Wagerudilop Supratman, ada berapa surga? Ada 8. Jadi kalimat merdeka ada 8 karena surga ada 8. Berarti kita merdeka kalau kita sudah masuk surga. Benar, kita berarti belum merdeka sekarang. Udah terasa di surga belum? La ilaha illallah. Satu nih. Dan kalimat merdeka ini hadirin rahimakumullah dahsyat. Disimpannya bukan di awal, tapi di akhir. Diulang-ulang, merdeka, 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 merdeka. Apa kita perlu nyanyikan? Mau berdiri sekarang? Gak apa-apa lah, karena ini kita bangsa Indonesia. Hadirin, lihat syarat pertamanya. Indonesia Raya. Apa awalnya tuh? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Disinilah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Lihat kalimat ini. Indonesia tanah airku. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya kalimat ini sombong. Ini bukan tanah air kita, tanah air Allah. Tapi kemudian kenapa kita mengatakan Indonesia tanah air kita? Karena tanah tumpah darah kita. Ya, sedikitlah kita mengakui karena kita lahir di tempat ini. Maka wajar yang tidak lahir di tempat ini, hadirin rahimakumullah, tidak merasa memiliki tanah air Indonesia.
Tapi duluan mana antara Nusantara dengan Indonesia? Saya cari kamus, ini Indonesia ini kalimatnya dari mana ini? Dulu kan kita Nusantara. Makanya ibu kota sekarang berubah menjadi nama Nusantara. Dan itu mengikuti, hadirin rahimakumullah, apa namanya? Kitab Sabdo Palon Nagih Janji. Waduh. Mahameru kuno. Dan hadirin rahimakumullah, ada lagi catatan Jagabaya. Mengikuti Nusantara. Pindah jadi Nusantara. Datang kalimat Indonesia dari mana? Ulama membuat Indonesia asalnya bukan Indonesia tapi Indonesia. Tidak ada i-nya. Indonesia. Dari mana itu? Dari inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Indonesia. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dahsyat ya founding father kita. Karena pahlawan kita 99% adalah umat Islam, ulama, santri. Sejak Pangeran Penogoro berperang dengan Belanda, hadirin, yaitu menjelang maghrib sampai isya. Betul nggak? Iya. Ya, 1825 sampai 17 ya. Oh, 1825 sampai 18.30. Jam 18 ini jam berapa? 18 jam 6 ya. 18.25 berarti maghrib sampai isya. Subhanallah. Pakai sorban, pakai jenggot. Wah, ini pahlawan. Yang gini ini pahlawan nih. Bukan teroris yang gini. Yang kemarin di Bekasi itu pakai ini enggak? Subhanallah. Ajib, Pak. Masya Allah, tabarakallah, kita lihat Indonesia ini dari kalimat inna dina indallahil Islam, apa muhalafahnya berarti kalau yang tidak agama Islam? Ya udah, Bapak jawab lah. Satu, sebelum merdeka ini kita bahas tanah tumpah darah. Apa tugas kita sebagai hadirin rahimakumullah tumpah darah? Menjadi pandu ibu. Ibu ini adalah hadirin manusia yang melahirkan. Siapa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia? Siapa nih, Pak? Para pahlawan. Yang melahirkan kemerdekaan ini Indonesia merebut daripada penjajahan adalah para pahlawan. Pandu berarti kita harus menjadi penerus daripada cita-cita pahlawan kita. Subhanallah. Apa kata Pak Karno? Apa katanya? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Apa katanya? Jas merah. Ya, tapi nggak ada tanduknya, nggak. Jas merah. Jasa-jasa para pahlawan. Lanjutkan, Pak. Sekarang kita buka kitab Indonesia Raya aja lah. Apa cita-cita daripada bangsa Indonesia ini? Para pahlawan ini, ibu yang melahirkan ini, yang kita janji kita berdiri untuk jadi pandu ibu. Apa cita-citanya? Alinea kedua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ingat nih. Jadi syarat kedua untuk jadi merdeka nanti, pertama hadirin teruskan cita-cita daripada pahlawan. Mari bersatu. Karena apa hadirin rahimakumullah? Balik lagi. Kalau ada seorang ibu dan dia punya anak, maka hadirin rahimakumullah, anak ini disebut hadirin rahimakumullah anak berbakti kepada seorang ibu, kepada orang tuanya, kalau anak ini bersyukur.
kepada ibunya yang telah melahirkannya, kepada bapaknya. Kalau dia tidak bersyukur, lihat surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini kemarin juga dibahas waktu kita membahas Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maklumat. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersyukur pasti akan menambah Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur, adab Allah sangat pedih dunia dan akhiratnya. Boro-boro ditambah. Syukur kita kepada pendiri negara, teruskan pesannya. Syukur juga hadirin rahimakumullah dalam surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, kenapa ayat ini ada di dalam surat Luqman? Luqmanul Hakim ini hadirin rahimakumullah bukan seorang nabi, tapi ada juga ulama yang menggolongkan kepada seorang nabi. Tapi jumhur para ulama katakan hadirin ini bukan seorang nabi. Kenapa ini pertanda isyarat? Kalau ini manusia biasa, berarti kita pun bisa melaksanakannya. Tapi itu kalau datangnya contoh dari seorang nabi, masih ada hawa nafsu kita dengan alasan, oh dia kan seorang nabi, kita mah nggak bisa. Kadang-kadang ustadz pun kalau ngaji begitu terakhir, terangin akhlak-akhlak Rasul, terakhirnya dicamplangin. Itu mah Rasul, kita mah apa atuh? Aduh, kenapa kita tidak maksimal begitu? Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan ini ayat ini di surat Luqman. Maka apa? Dan ini pun hadirin adalah kisahnya daripada Luqmanul Hakim. Itu kalau orang toreko biasanya suka baca mankobah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa itu mankobah itu? Mankobah itu pengalaman hidup, autobiografi. Mankobah, betul autobiografi ya? Iya. Hadirin rahimakumullah, ini pun sama autobiografinya Luqmanul Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Apa hikmahnya? Dan sesungguhnya telah kami berikan Luqman ini nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya? Yaitu satu hikmah, aniskurlillah, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita mau merdeka, syukuri dulu. Syukurinya kemana nanti? Waman yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa orang yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, syukurnya itu hadirin rahimakumullah adalah untuk dirinya sendiri. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa orang yang kufur, tidak syukur, berarti tidak mengakui bahwa setiap apa kebaikan itu datang daripada Allah, pemilik daripada kehidupan ini, pemilik daripada bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, tumpah darah Indonesia, pandu ibu pertiwi kita, para pahlawan kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kufur, tidak mengakuinya, tidak bersyukur, tidak menghormatinya, tidak melanjutkan daripada cita-citanya. Wa innallaha ghaniyyun hamid. Sebenarnya Allah tidak butuh, Allah itu goni. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Permasalahannya sekarang apa yang disebut dengan syukur? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau katakan bersyukur kepada Allah, caranya itu memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ini karena panjang itu. Kata Fathul Qadir jilid 4 halaman 312.
Ini ada yang suka senang dengan Ibnu Taimiyah. Ya. Apa itu syukur? Kata Ibnu Taimiyah, asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu walhamdu la yakunu illa bil lisani. Asyukru yakunu bil qalbi. Syukur itu hadirin rahimakumullah, yang pertama kata Ibnu Taimiyah, itu harus dinyatakannya, itu harus dijalankan langsung oleh kolbu. Makanya tadi ada kaidah din rahimakumullah dalam kitab Hikam, tanawat ajnasul amali litanawi waridatil ahwali al amalu suwarun qaimatun wa arwa wujudu sirri ikhlasi fiha. Harus ikhlas. Idfin wujudaka fi ardil humuli faman nabata mimma lam yutman la yutimma tanaijuhu. Tanamkan bahwa kita ini harus bersyukur kita sudah merdeka. Kenapa tidak terasa kita merdeka? Karena mungkin kita belum bersyukur dan kurang bersyukur. Kenapa malam tanggal 17 Agustus, hari tanggal 17 Agustusnya, tidak banyak orang datang ke Masjid Istiqosah berdoa kepada Allah, tapi kebanyakan yang dipikirkan bentuk panitia untuk apa? Perlombaan balap karung. Apalagi hadirin rahimakumullah, ada pelajaran yang sudah jadi budaya sekarang, naik panjat pinang. Lihat panjat pinang, satu orang di bawah, lalu kemudian naik pundaknya, yang satu lagi makin berat, makin berat, makin berat. Wajar kalau rakyat di bawah makin berat, makin berat, makin berat, karena untuk mengusung yang di atas. Yang di atas enak aja. Licinnya sudah hilang, hadirin rahimakumullah, dia tinggal naik. Ini pelajaran yang kita ambil setiap tahun. Anak SD, anak apa lagi? Anak PAUD, anak RA disuruh lomba nyuapin ibunya. Ambil hadirin rahimakumullah, apa namanya? Anaknya ditutup, apa namanya ini? Matanya. Ambil hadirin roti, masukin ke mulut ibunya sampai dipukul-pukul ibunya. Masukin semuanya. Bapak lihat di YouTube, no? Hah? Roti. Tidak berakhlak sekali itu pelajaran. Coba kenapa kalau malam 17 Agustus datang ke Masjid Istighosah, doa bersama, takbiran juga nggak ada halangan kayaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta fatwa dari MUI, boleh nggak malam 17 Agustus takbiran? Subhanallah. Ini malah di 17 Agustus, di mana peringatan di istana, malah nyanyi rungkad. Ini rungkad ini artinya apa? Bahasa Sunda rungkad itu runtuh. Indonesia mau diruntuhkan dengan nyanyi itu? Hah? Ini kebetulan apa gimana? Rungkad. Subhanallah. Yang nyanyinya nggak lihat lagi. Dulu ada presiden juga yang nggak lihat. TAP MPR PKI dicabut. Ini sekarang mau berakhir rungkad lagi. La ilaha illallah. Syukurnya kira-kira. Syukur itu walisanu wal jawarihu, dengan lisan, dengan anggota badan, walhamdu, dan ucapan alhamdulillah la yakunu illa bil lisan. Adapun kalimat hadirin rahim hamdu itu hanyalah di lisan. Jadi yang disebut syukur itu harus ikrarun bil lisan wa tasdikun bi qalbi wa amalun bil arkan. Itu berarti termasuk kepada iman. Karena iman itu ikrarun bil lisan wa tasdikun bi qalbi wa amalun bil arkan. Atau tasdikun bi qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Pancangkan dalam kolbu, ucapkan dalam ucapan, kemudian lakukan dalam perbuatan. Atau ucapkan pada lisan, pancangkan pada kolbu, lakukan dalam perbuatan. Berarti syukur adalah bagian daripada iman. Berarti hadirin rahimakumullah, orang yang tidak bersyukur,
terhadap datangnya kemerdekaan, syukurnya menjalankan cita-cita Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang melahirkan kemerdekaan ada cita-cita pahlawan. Untuk apa cita-citanya tadi? Berseru, bersatu. Apa tadi? Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bisa bersatu Indonesia kalau apa? Jalankan Pancasila. Tidak akan bersatu kalau tidak jalankan Pancasila. Sila pertama bisa bersatu Indonesia kalau semuanya berketuhanan yang Maha Esa. Indonesia, inna dina indallahil Islam. Kalau semuanya tidak berketuhanan yang Maha Esa, kira-kira bersatu tidak? Maka beragam Tuhannya. Nggak apa-apa Tuhan juga beragam, tapi minoritas. Tapi tunduk kepada Tuhan yang Esa, tunggal. Lalu apa? Hadirin, setelah mengakui Tuhan yang Maha Esa, kalau kita jalankan tadi berseru untuk bersatu, maka yang kedua, apa yang kedua? Takut-takut nggak apa lagi Pancasila? Kemanusiaan, adil dan beradab. Ini manusia, seluruh manusia yang hidup di tumpah darah Indonesia adil. Apa itu adil? Memberikan sesuatu, hadirin rahimakumullah, sesuai dengan kebutuhannya. Adil. Keadilan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang bisa beradab kalau apa? Punya apa? Punya akhlak. Subhanallah. Coba lihat sekarang ini. Anak-anak SD, SMP, kalau ngobrol dengan anak-anaknya, dengan kawan-kawannya, yang keluar hadirin rahimakumullah sifat-sifat hewani. Ya. Dia bilang hadirin anjay. Ya kalau anjay ini kalau sudah tungtungnya i dengan n, saya nggak bisa nyebutnya, nggak berani. Karena hadirin rahimakumullah, kata ulama-ulama hadirin rahimakumullah tasawuf, manakala kita menyebutkan sesuatu lalu kita ucapkan dengan lisan, masuk ke dalam pikiran, kolbu, diulang-ulang itu, maka akan menjadi tasarruf sifatnya. Kalau orang menyebutkan hadirin rahimakumullah yang suka ngegonggong itu, maka lama dia menyebut kepada orang, orang menyebut kepada dia, diamini oleh iblis, oleh jin kafir, maka sifatnya akan tasarruf terhadap dirinya. Coba lihat anak-anak SMP sekarang. Oh, di sini ada narogong tuh. Gongnya itu suka dibawa tuh. Gong. Banyak saya nggak bisa nyebut. Gong, kemana gong? Yang hidup di mana? Di hutan itu. Tapi kalau di Jawa, bagong bagus ya. Pak, bagong di Jawa apa artinya? Pak, assalamualaikum. Bagong arti di Jawa apa? Anaknya Semar itu dari bayangannya. Hah? Bagong itu? Iya, kalau di Jawa apa? Kalau di Jawa, orang Jawa, mana orang Jawa? Kalau bagong itu apa? Ujang ya? Sama dengan ujang nggak? Iya, bukan. Anaknya Semar, Semar punya anak namanya si Bagong. Kenapa disebut Bagong? Mana orang Jawa? Ada Bagong, ada Petruk, ada siapa lagi? Ada Gareng. Ini kenapa disebut Bagong? Kalau di Sunda, Bagong baru yang suka nyeruduk tuh. Subhanallah. La ilaha illallah. Syukur. Ini mana beradabnya? Katanya mau bersatu. Ini sebelum merdeka loh. Ibnu Qayyim di dalam kitab Thariqu al-Hijratin halaman 508, kata beliau hakikat syukur itu adalah as-sana'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Waduh, ini jahat. Yang disebut syukur itu memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut.
serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Alhamdulillah, mencintai nikmatnya, lalu kemudian memanfaatkan nikmat itu atas ketaatan. Merdeka, walaupun di lapangan hadirin berbeda dengan di meja. Di lapangan, siapa namanya? Pada saat multinasional itu, negara itu multinasional disebut apa waktu itu? Di Surabaya itu datang Belanda, Inggris, Amerika, sekutu multinasional. Kalau sekarang sekutu datang dipimpin hadirin rahimakumullah siapa? Bung Tomo. Allahu Akbar, menggema, gemetar sekutu Pak, termasuk orang-orang burka, tentara bayaran dari India, dengan kalimat Allahu Akbar pekikan. Di lapangan beliau pahlawan, tapi pada saat hadirin rahimakumullah aman, beliau terakhir di penjara. Betul nggak? Betul nggak Bung Tomo pernah di penjara? Ini tidak bersyukur, tidak menghormati pahlawan, bahkan pahlawan ini di penjara karena berbeda paham pendapat. Sudah merdeka belum Bung Tomo? Saat berjuang merdeka, bebas melawan, Allahu Akbar, merdeka. Tapi saat merdeka didapat, beliau di penjara. La ilaha illallah. Karena tidak bersyukur. Yang selanjutnya, untung wafatnya di Mekah, kemudian dibawalah ke sini. Betul nggak dibawa ke sini dengan jasadnya? Kuburannya di mana Bung Tomo? Ini perasaan kebanyakan orang Jawa di sini. Pada nggak tahu pahlawan ini. Apa? Subhanallah. Syukur. Jadi hadirin rahimakumullah, kata siapa ini? Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah murid daripada Ibnu Taimiyah. Kenapa saya ambil Ibnu Taimiyah? Karena memang kan sekarang banyak yang galak-galak itu yang menggunakan fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi syukur itu, kata beliau, adalah as-sanau 'alan as-sanau 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'ati. Memujinya nikmat, alhamdulillah kita bersyukur. Setiap bulan, setiap tahun kita peringati. Mencintainya, masya Allah. Tapi kemudian harus memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk melawan Allah. Subhanallah. Bukan untuk mengecewakan Ibu Pertiwi yang melahirkan kemerdekaan ini. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan Indonesia Rayanya. Alinea keempat. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kemudian alinea selanjutnya apa? Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kemudian Indonesia apa lupa ya. Intinya untuk melanjutkan kemerdekaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh. Yang ketiga harus membangun jiwa dan raga. Bukan raga dulu, tapi jiwa yang harus dibangun. Penuhi dulu masjid. Jangan penuhi dulu lapang. 17 Agustus datang penuhi masjid. Bukan penuhi lapang. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Baru setelah itu kalimat merdeka datang. Merdeka, 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 merdeka. 8 kali itu. Lanjutin aja linianya. Bapak nyanyikan. Ini kenapa ya? Apa memang 17 Agustus nggak pernah dibahas kalimat ini? Apa bid'ah membahas ini di masjid? Kacau ini. Hah? Nggak ada yang ngerti? Ya udah kalau gitu kita berjuang dulu lah. Perang dulu apa gimana? Biar ke Harti.
Coba bendera kita ini merah putih. Merah itu kan darah, keberanian. Putih ini ikhlas hati. Putih ini hadirin rahimakumullah kain putih yang kita bawa untuk mati. Putih. Subhanallah. Monaco, nggak tahu kalau Monaco. Tapi jangan kaget kalau bapak ke Eropa juga ada bendera Indonesia di tengah-tengah Eropa tuh. Negara mana itu? Hah? Polandia. Mungkin maknanya beda sama mereka. Ajib, Pak. Subhanallah. Udah sampai sini dulu. Udah jam 6. Subhanallah. Pak, jadi hadirin rahimakumullah. Betul tadi, kita belum merdeka. Karena belum jalankan cita-cita pahlawan, Ibu Pertiwi, ibu yang melahirkan ini negara, belum. Mari kita bersatu. Bersatunya dari apa? Satu dulu, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu syarat tuh. Bisa Indonesia bersatu kalau tadi, yuk bersatu dalam Tuhan yang Esa. Yuk hadirin rahimakumullah, lakukan keadilan, tegakkan peradaban. Adab ini akhlak, ad-din huwa al-khuluq. Ditegakkan ini agama oleh hadirin rahim para pahlawan. 99%-nya adalah umat muslim, para ulama, para santri. Tegakkan din, al-khuluq. Peradaban ini adalah akhlak-akhlak terpuji. Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi nih, ini bukan sebuah kebetulan ya, kemarin Muharram, sekarang merdeka, besok banyak langsung membahas mengenai akhlak Rasulullah SAW karena besok Rabiul Awal, Maulid Nabi. Ini pertanda apa di Indonesia nih? Bapak baca itu kitab Sabdo Palon, menagih janji dengan apa namanya serat daripada Ronggo Warsito bahwa Indonesia ini katanya mau di puncak nanti mercusuar dunia. Hadirin rahimakumullah, tapi setelah ini ternyata 4 kitab yang dipercayai oleh orang Jawa, hadirin rahimakumullah, hanya berkata bahwa setelah ini ada Satrio Piningit. Sampai ada ahli toreko, abah tuh di sana di Suryalaya, abah kedua, abah palsu mungkin. Hadirin rahimakumullah, mengatakan yang tidak mendukung satu calon dia apa namanya? Dajjal. Oh, Allah. Ke situ terlalu maju jangan. Dia adalah Imam Mahdi. Masya Allah. Indonesia punya Imam Mahdi. Saya nggak tahu kalau Abu Mahdi ada ini. Imam Mahdi jelas dalam hadis, hadirin rahimakumullah, bahwa kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada pembangkit pemimpin agama, kebangkitan ini Islam, kebangkitan daripada agama, kebangkitan daripada iman, Islam, ihsan. Namanya adalah Al-Mahdi. Namanya sama dengan aku, kata Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Panggilan kecilnya dibedakan. Kalau Rasulullah SAW Ahmad, dari kata ahad jadi mim. Di tingkat ahadiyah kul huwallahu ahad, tingkat ahadiyah ada mimnya jadi Ahmad. Kalau beliau Ibnu Abdullah dipanggilnya ini. Bukan Muhammad, bukan Ahmad, tapi Ibnu Abdullah. Ini kalau Imam Mahdi. Imam Mahdi dilahirkan di mana? Hadis sahih mutawatir, hadirin rahimakumullah, di mana? Di Madinah. Nanti Madinah diserang, hadirin rahimakumullah, kalah Madinah. Maka beliau dengan keluarganya, hadirin rahimakumullah, hijrah ke Mekah. Mekah yang terlindungi terakhir oleh umat Islam, karena di situ ada Ka'bah. Madinah runtuh. Maka Imam Mahdi nanti di sana, hadirin rahimakumullah, kemudian Imam Mahdi dibaiat antara, hadirin rahimakumullah, rukun Yamani dengan makom Ibrahim. Al-Mahdi hadirin rahimakumullah tidak menginginkan pembaiatan itu, karena beliau sendiri tidak mengetahui dirinya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini hadirin rahimakumullah ada tompel sedikit di sebelah kanan di sini. Di punggungnya hadirin rahimakumullah ada cap kenabian. Maaf, bukan cap kenabian, cap kebangkitan. Orang yang membangkitkan. Jadi seperti bulatan, hadirin rahimakumullah, tompelnya
seperti donat, kemudian ditumbuhi daripada rambut. Itu Imam Mahdi itu gagap ngomongnya, begitu. Jadi kalau harus ditempeleng dulu sendiri, baru lancar. Kenapa beliau tidak pede? Saya masa jadi imam? Tapi kemudian mendesak pada hadirin ulama tahu bahwa ini adalah Imam Mahdi. Dibaiat, setelah dibaiat beliau terima baiatan itu karena desakan para alim ulama. Apa yang terjadi? Allah didik beliau hadirin rahimakumullah dalam waktu yang singkat. Seluruh Al-Quran hafal, seluruh hadirin al-adilatus syar'iyah 12 hadirin rahimakumullah, istinbat hukum hafal. Cara pengambilan istinbat hukum hafal, seluruh strategi, peta dunia, peta politik, peta militer, semua segala macam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam pikiran dan kalbu.